Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala wal mursalin ibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd ta'ala fim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakumul tasur hatta zurtum labir saufa saumun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ucapkan terima kasih mahasiswa di Prodi Hukum Keluarga Islam, Agama Islam, Rajul Falah. Ini adalah pertama ya mata kuliah yang kan aman saya, yaitu umum dan baik ya. Kuliah insyaallah akan berjalan ya. Idealnya itu adalah 14 ya, tapi nanti kita akan bicarakan dari program studi terkait dengan pertemuannya ya. Jadwalnya itu adalah setiap hari Jumat jam 4 sampai dengan 18 atau 6 Maret ya. Ada jam cukup panjang juga ini ya. Ini nanti ya dimingkum antara dimingkum setengah 6 itu juga kita setengah 6. Tapi memang kebetulan jadwal di kelas pendidikan agama Islam itu juga setiap hari Jumat setengah 5. Nanti ada usul istilahnya itu untuk bisa ditukar dari ya menjadi apakah menjadi hari Jumat, hari sholat sholat isya gitu sampai jam 10 atau mungkin di yang lainnya. Kayaknya kita menyutul ini ya biar kedengaran. Nah, mudah-mudahan sudah tidak mantul lagi ya. Jadi insya Allah nanti kita akan sepakati bersama. Di sini ada koordinatornya, ketua kelasnya tadi Pak Kang Muhammad Farhan Fadilah kali ya. Mudah-mudahan sudah hadir nih ya. Ada 2 ya. Jadi terima kasih untuk tadi yang on kamera nih ya, luar biasa Pak Kang Suryadinata, kemudian ada Kang Ikfi Sandina, ada Cecep Suparman, ada Irgi Fahrezi, ada Muhammad Liman, ada Muhammad Farhan Fadilah, ada Nur Zahro, ada Agung Satria dan Nurisintia. Nursintia ya, Nurisintia betul ya. Baik, ini adalah program studi Hukum Keluarga Islam. Saya sangat senang sekali karena kebetulan memang S1 saya juga yang pertama itu adalah Hukum Keluarga Islam ya, HKI, atau saya menyebutnya dulu itu AS ya, Ahwalus Syakhsiyah. Jadi mata kuliah program studi yang menurut saya challenging ya, karena kita membawa kepada cara berpikir fikih gitu ya. Nah, kebetulan juga sertifikasi dosen saya juga di perbandingan madhab. Nanti itu salah satu dari mata kuliah yang ada di HKI, Hukum Keluarga Islam gitu ya. Sehingga ya saya sangat senang sekali bisa mengajar di sini. Nanti ada kita akan belajar filsafat umum, filsafat ilmu, termasuk juga filsafat hukum Islam. Ya, buku-buku yang alhamdulillah saya tulis juga cukup banyak terkait dengan hukum Islam. Yang terakhir adalah lagi proses sekarang di Pustaka Bintang, itu adalah buku metode penelitian hukum Islam gitu ya.
Nah, sehingga memang saya suka memang dengan fikih, dengan hukum Islam, ya dengan kajian-kajian keluarga, ya termasuk selain juga ekonomi juga, ya ekonomi dan bisnis syariah. Baik, ya kita nanti mau diskusi, tapi saya mau jelaskan, mudah-mudahan waktunya dalam 10 menit saya rasa cukup ya untuk ini. Nanti saya jelaskan tentang RPS-nya. Nanti saya akan share juga. Saya akan share juga di namanya di e-kampus ya. Ini sebenarnya sudah saya share, saya sudah upload di e-kampus ya untuk RPS-nya ini. Baik, saya akan bacakan ini untuk e-kampus untuk RPS-nya. Jadi mata kuliah kita adalah sama dengan di prodi lainnya, yaitu filsafat, umum, dan ilmu. Ini rumpunnya adalah filsafat dan pemikiran, bobotnya 2 SKS itu untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Ini di semester yang pertama ya, dengan saya namanya Misno saja gitu ya, atau kadang saya ketamai dengan Abdurrahman Misno. Nah, kemudian ya ini adalah ini sudah ada di kampus ya, nanti tinggal download. Ini adalah CPL ya, capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Saya pikir nanti ini boleh dibaca ya tentang CPL dari prodi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat, dan seterusnya. Ada 18 CPL dari sisi sikap ya. Kemudian dari sisi pengetahuan ini ada 16 ya, 16 CPL juga yang harus dikuasai oleh mahasiswa di program studi ini ya. Ada 15. Artinya setelah belajar di prodi ini mestinya mahasiswa itu mampu untuk 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ada CPL khusus, sedangkan CPL mata kuliah ini ada 5 saja. Jadi setelah belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar filsafat, filsafat ilmu, sejarah perkembangan, dan juga pemikiran dari para tokoh terkait dengan filsafat umum dan ilmu. Ya, yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi berbagai aliran filsafat serta mengevaluasi metode ilmiah dari perspektif filsafat tentu saja. Ya, kemudian CP atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu berpikir kritis, reflektif ya dalam menganalisis persoalan kehidupan dan masalah sosial, politik, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menghubungkan konsep filsafat dengan disiplin ilmu lainnya dan menerapkan filsafat ilmu dalam riset atau dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam atau HKI. Ya, yang terakhir, mahasiswa mampu memahami etika dalam penelitian ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan, serta bersikap kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan atau ilmu bidang ilmu hukum keluarga Islam. Ini peta CPL dengan CPL mata kuliah ini memberikan pemahaman secara mendalam mengenai filsafat ilmu dari dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi sampai kepada estetika, ya etika dan estetika. Nah, kemudian juga kita belajar tentang dasar-dasar dari filsafat, kemudian pengembangan ilmu, baik itu pendidikan agama Islam, hukum keluarga ataupun juga ekonomi. Ya, kemudian mengkaji dari sisi nanti pengertian, ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan, karakter filsafat ilmu, ya demikian juga dibahas nanti secara spesifik filsafat hukum Islam, ya dan juga pengembangan dari mata kuliah ini, ya. Nanti metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, case study, ada mini riset, dan juga nanti ada tentu saja challenge ya untuk mendapatkan atau agar mahasiswa mendapatkan learning experience ya. Mata kuliah ini nanti penilaiannya itu kehadiran, keaktifan, diskusi di kelas, mini project, UTS, dan sampai final examination. Ya, nah ini ya, jadi ini adalah bahan kajiannya. Ya, jadi materi filsafat umum dan ilmu kita akan membahas kalau di RPS saya ini ada 16 pertemuan UTS dengan UAS ya. Jadi ada 14 pertemuan. Ya, mestinya di pertemuan awal kita akan bicara tentang definisi dari filsafat umum dan ilmu, ya, kemudian sejarah filsafat umum dan ilmu, kemudian ruang lingkup filsafat umum dan ilmu, objek filsafat umum dan ilmu, karakteristik filsafat umum dan ilmu, kemudian manfaat mempelajari filsafat umum dan ilmu, teori kebenaran antara logika, hati, dan wahyu. Kemudian kita akan belajar tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, etika dan estetika, filsafat ilmu pengetahuan, sampai nanti juga kita akan belajar sebenarnya secara keseluruhan belajar tentang filsafat Islam.
Nah, ini sebagai dasar untuk kita nanti mempelajari berbagai disiplin ilmu khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Beberapa referensi yang digunakan, ya, saya juga ada buku Filsafat Ekonomi Syariah, ya, Filsafat Hukum Islam. Saya ada juga sebenarnya belum dicantumkan, ya, Filsafat Hukum Islam, ya. Kemudian ada ini yang standar dulu itu pakai bukunya Pak Jujun Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, kemudian juga Muhajir Nung tentang filsafat ilmu, positivisme, postpositivisme, dan postmodernisme. Kemudian bukunya Pak Mulyadi Kertanegara, Pengantar Epistemologi Islam. Kemudian bukunya Pak Bakhtiar Amsal, Amsal Bakhtiar, ya, Filsafat Ilmu, dan juga beberapa buku yang lainnya, termasuk saya juga pakai bukunya yang ada di sini itu bukunya Pak Profesor Dr. Ahmad Tafsir, Ahmad Tafsir tentang filsafat ilmu, ya. Itu akan kita pelajari bersama, ya. Kemudian ini masing-masing dari pembahasannya. Ini di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, ya, sampai kepada ke-16. Nanti kalau memang pertemuannya berkurang, ya nanti kita tinggal kita sesuaikan, bisa 1-2 topik, bisa jadi 1 kali pertemuan. Karena waktu kita kan cukup panjang tuh, ya, ada 2 jam. Ya, nah ini diharapkan nanti kita akan bisa belajar bersama terkait dengan filsafat umum ilmu dan juga filsafat hukum Islam, tentu saja sesuai dengan program studi kita ini. Ya, ya, itu penjelasan dari untuk RPS dari filsafat umum dan ilmu. Saya juga tadi saya juga akan share untuk video saya terkait dengan materi-materi tentang filsafat, ada sekitar berapa ya, 30 video yang saya buat bagaimana atau hakikat, ya, dari hukum Islam. Juga kita nanti akan bicara secara spesifik, walaupun nanti akan ada mata kuliah khusus biasanya itu untuk di filsafat hukum Islam, ya. Jadi jangan khawatir. Ya, ini udah mau selesai saya ini. Yang 02 kayaknya nih. Iya. Kita try, ya. Nah, itu ya. Baik, ini pakai link Zoom. Kalau link Zoom nanti bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet juga, insya Allah tidak sulit, ya. Nah, kita akan sepakati dulu nih, ya, gimana nih ketua kelasnya Pak Muhammad Farhan Fadilah, ya. Bisa on kameranya.